Kita baca bersama dari ayat 40. Insyaallah kita baca sampai ayat 43 ya. Baik. Awali dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai anha nanti kita ulang. Tarik nafasnya. Innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ulang dari anha, berhenti di hatta. Nanti kita ulang. Tarik nafas. Anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta. Ulang dari hatta, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafasnya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sampai tanda waqaf. Tarik nafasnya. Lahum min jahannama mihadum wa min fawqihim ghawash. Sampai ujung ayat. Wa kadzalika najzid dolimin. Panjang sampai nafsa, nanti kita ulang. Tarik nafas. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukallifu nafsa. Ulang dari la nukallifu, berhenti di tanda jim ya. Tarik nafasnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Sedikit lagi. Hum fiha khalidun. Sampai anhar. Tarik nafas. Wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa qalul hamdulillahillazi hadana lihaza. Sampai tanda jim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sampai tanda waqaf.
laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Satu baris, tarik napasnya. Wa nudu atilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tutup. Sadaqallahul adzim. Satu ayat saja untuk mengingatkan bagi yang sudah bisa, semoga menambah ya kekuatan atau tidak melupakan yang sudah kita pahami. Bagi yang belum bisa, semoga menjadi tambahan ilmu agar kita punya ya, cek orang sunama punya kabisa ya, keahlian, kemampuan untuk mengenali hukum tajwid ya. Tajwid itu adalah lisani qiraatil Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina. Inna nun tasdid, gunnah syaddah, dengung karena ada tasdid maka didengungkan. Sabar membacanya, jangan tergesa-gesa. Allazina alif lam samsia ya, karena apa? Karena za lam itu adalah huruf samsia. Zi mad to bi, kazzabu bu mad to bi. Bi ayatina a-nya mad badal. Mad panjang, badal itu pengganti. Pengganti apa? Asalnya alif menghadapi alif. Ya, secara kataba atau tulisan disingkat, alif yang satu dibuang, dipindahkan ke atas, harokatnya seakan-akan menjadi berdiri. Iya mata bi'i. Nah, ini juga katabah, yaitu asalnya menghadapi alif, singkat. Ya, ya-nya sambung ke ta, maka dipindah ke atas, makanya menjadi mata bi'i tetap. Bi ayatina na-nya mad tabi'i. Wastakbaru sin mati hamas, kap mati hamas, wastak ya, jangan ditelan. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwab ya, kalau dimatikan itu menjadi seperti itu. Kemudian anha, nun mati ketemu ha, idhar. Idhar itu jelas. Apanya yang jelas? Suara nunnya. Tidak ang, tidak am, tapi an. Ha mad to bi'i, la-nya mad to bi'i. Kemudian lahum abwabu, mim mati bertemu alif. Itu namanya idhar syafawi ya. Hukum mim mati ada 3, idhar syafawi, ihfa syafawi, dan idgham mutama silen. Semua huruf hijaiyah ya, yang mim mati bertemu semua huruf hijaiyah itu namanya idhar syafawi. Jadi paling banyak. Nah, kecuali bertemu ba atau mim. Bertemu ba namanya ifa sapawi, bertemu mim namanya idgham utama silen sejenis. Ab wa, ab ba mati, kol kola sugro, wa-nya mata bi'i. As-samai alif lam samsiah ya. Ma-nya mad wajib muttasil, mad panjang wajib harus muttasil disambung. Antara ma dengan i itu harus disambung, tidak boleh berhenti di ma ya, wajib disambung. Kalau berhenti maka artinya jadi berubah, itu nggak boleh ya.
Wala lamato bi'i yadkhuluna dalmati kola yadkhuluna lumad tabi'i al jannata alif lam koma ria jannata nun tasdid gunnah syadda hatta tamad tabi'i. Yalija di sana nggak ada hukumnya ya. Al jamalu ada alif lam koma ria pi mad tabi'i. Kemudian sammi mim tasdid gunnah syadda al khiyati alif lam koma ria ya-nya mad tabi'i. Nah, kemudian di sana ada tanda waqaf, qaf dan lam atau kuli disepakati di sana berhenti. Berarti menjadi mad arid li sukun. Nah, to-nya karena huruf qalqalah maka menjadi qalqalah kubra besar. Jadi qalqalah kubra mah huruf qalqalah yang berharokat kemudian dimatikan. Itu jadi kubra. Kalau sudah mati ya tanda bacanya, nah itu qalqalahnya sugro kecil. Wa kadzalika zamad tabi'i najzi jimati qalqalah. Jadi jim dengan za bedakan. Najzi ya, sabar bacanya. Ula nazi, naj pantulkan zi. Al mujrimina alif lam koma ria jimnya qalqalah. Al mujrimina waqaf mad arid li sukun. Apa mad arid li sukun? Mad tabi'i bertemu huruf yang berharokat yaitu na ya, kemudian dimatikan karena akhir ayat atau ada tanda waqaf. Nah, maka menjadi mad arid li sukun. Mad panjang, arid itu arodo ingin, li sukun li untuk sukun mematikan ya. Jadi lamun ibu melak sukun, nah itu kade Bu. Sukun di orang mah beda jeung sukun di Arab. Sukun di orang mah bisa digoreng. Nah, jadi al-mujrimin termasuk mad arid li sukun. Satu ayat saja tajwidnya. Insyaallah tidak ada yang ditanyakan. Alhamdulillah kita sudah bisa mau menyempatkan diri untuk membaca ayat suci Al-Qur'an dari surah 7 surah Al-A'raf ayat 40 sampai dengan ayat 43. Semoga apa yang kita usahakan ini baik membacanya ataupun mendengarkannya, melihatnya dan juga memahaminya, semoga Allah catat sebagai amal kebaikan kita, amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran jadathum imana, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi wasilah turunnya rahmat dan barokah dalam kehidupan diri kita baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca agar di samping mendatangkan pahala kebaikan juga kita diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya, diberikan pemahaman dan pengertiannya agar kita bisa menggunakan Al-Quran ini sebagai tuduh jalan, sebagai petunjuk bagi langkah kita, mana yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Karena hanya Al-Quranlah yang akan memberikan petunjuk bagi kita dan juga tentunya penjelasan dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap Al-Quran, lagi-lagi Allah
mengingatkan kepada kita agar kita jangan sekali-kali menjadi orang yang mendustakan Al-Quran ini. Jangan sekali-kali kita menolak terhadap Al-Quran ini. Karena apa? Karena resikonya kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amal kebaikan kita di dunia kalau kita mendustakan, ingkar terhadap Al-Quran. Mana ayatnya? Ini ayatnya yang kita baca. Bahkan pintu langit akan tertutup terhadap amal-amal kita kalau kita mendustakan Al-Quran. Ayat 40 Allah menjelaskan, innallazina kaddabu, sesungguhnya orang-orang yang kaddabu, berdusta atau mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, Al-Quran salah satunya, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri, anha, terhadap Al-Quran itu, la tufattahu, kata Allah, tidak akan dibukakan, lahum, bagi mereka, abwabus samai, pintu-pintu langit. Artinya amal kebaikan kita di dunia ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ingkar terhadap Al-Quran. Wala yadkhuluna, dan tidak akan mereka masuk al-jannata, ke dalam surga, hatta, sehingga yalijal jamal, masuk unta, pisamin, terhadap lubang al-khiyat, jarum. Saking mustahilnya amal mereka diterima, Allah menjelaskan seperti unta yang masuk lubang jarum. Sampai sedetil itu Allah menjelaskan kepada kita agar kita yakin terhadap Al-Quran ini. Kata Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga, sehingga apa? Sehingga unta bisa masuk ke liang jarum. Mungkin tidak, Bu? Tidak mungkin unta bisa masuk ke liang jarum. Kajero kulkas kecan buku masuk. Udah gedean kena unta nah tebatan kulkas, komojong jarum. Ya, ibu-ibu mah ngasupkeun benang kana jarum ke geningan cas-ces tos wae. Geus ngangge kaca socan wagong oge teu tiasa komo onta tuh. Saking mustahilnya orang-orang yang mendustakan Al-Quran bisa masuk ke dalam surga. Ini penjelasan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika, dan demikian, najzi, kami memberi balasan al-mujrimin, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Baik, saya bacakan dulu pernah. Ini hadisnya. Penjelasan dari ayat ini, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, panjang, Bu, ayana dangukeun. Ini hadis. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah seorang sahabat Ansor hingga sampai ke kubur dan belum dilahadkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekitarnya dengan tenang. Diam seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Sedang di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kayu atau dahan yang dipergunakan mengorek-ngorek tanah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala dan bersabda, Istaizu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Rasulullah mengingatkan kepada yang di sekelilingnya bahwa harus banyak berdoa dari azab kubur atau siksa kubur. Makanya di dalam surah salat terakhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Berlindung kepada Allah yang pertama dari siksa api neraka jahanam, dan yang kedua dari siksa kubur, yang selanjutnya dari fitnah kehidupan dan kematian. Insyaallah atas arapal Ibu. Diawas bucing husuk. Diucapkan doa itu 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya, sesungguhnya seorang mukmin jika telah habis masa hidupnya di dunia,
atau yang disebut dengan mati, dan akan menghadap ke akhirat, turun kepadanya malaikat dari langit, wajahnya putih-putih bagaikan matahari, membawa kapan dan balsam dari surga, sehingga duduk mengerumuninya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakal maut, duduk di sisi kepalanya dan manggil, "Hei ruh yang mutmainnah." Berarti ini orang yang soleh, yang punya jiwa mutmainnah. "Keluarlah menuju pengampunan dan ridho Allah." Maka keluarlah ruh itu mengalir bagaikan tetesan dari mulut cerek atau teko. Nah gitu Bu, orang yang beriman, yang soleh mah, ya meninggalnya ruhnya dipanggil dengan baik-baik, kemudian keluarnya mengalir bagaikan air keluar dari ujung teko, ya lubang teko. Padahal ya menurut beberapa riwayat bahwa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa, ya sampai Rasulullah pun sebagai seorang rasul merasakan sakit yang amat luar biasa. Maka diterima oleh malakal maut, lalu diambil oleh para malaikat maut itu dan diletakkan dalam kapan dan balsam itu sehingga berbau harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Lalu dibawa naik ke langit dan tiada bertemu dengan rombongan malaikat, melainkan mereka bertanya, "Ruh siapakah yang harum itu?" Dan dijawab, "Ini ruhnya si Fulan bin Fulan, sebaik-baik namanya ketika di dunia. Dia orang yang sangat baik. Hingga sampai di langit dunia dan minta dibukakan pintunya, kemudian diantar oleh malaikat muqarrabin yang di langit dunia ke langit kedua, sehingga sampai ke langit ketujuh. Dan Allah berfirman, catatlah nama hambaku itu di Iliyin." Jadi Iliyin itu tempat menyimpan catatan orang-orang yang soleh, ya, catatan amal baik. Kalau catatan amal buruk disimpannya di Sijin, ya, itu dalam Al-Quran surah Al-Fajr ada. "Dan kembalikanlah ia ke bumi setelah dicatat amalnya, ya, maka dikembalikan lagi si ruh itu ke bumi, karena aku menjadikan mereka dari tanah, dan di tanah dikembalikan, dan dari bumi aku keluarkan kelak." Ya. Maka ruh itu dikembalikan ke jasadnya dan barulah didatangi oleh kedua malaikat yang mendudukannya, lalu bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Itu yang suka dikatakan, "Man rabbuka." Ibu biasa nggak jawab, aduh makanya lain orang Arab. Tanya man rabbuka latihan teh ayeuna, ada moal bisa tuh Bu. Tengah hartos ibu teh abi mati sunah. Aduh, ka malaikat protes. Ya, tenang Bu, dari dia lagi ke bahasa Indonesia, ngan ku abi we bahasa Arab kan. "Siapakah Tuhanmu?" Dia menjawab, "Rabbi Allah." Ya. "Apakah agamamu?" Dijawab, "Agamaku Islam." Lalu ditanya, "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu itu?" Itu Rasulullah, dia menjawab. Lalu ditanya, "Apakah amal perbuatanmu?" "Aku membaca kitab Allah, lalu percaya dan membenarkannya." Jawabnya. Lalu ada seruan dari langit, "Benar hambaku, hamparkan untuknya dari surga dan pakaikan untuknya dari surga dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke surga sehingga dapat mengecap anginnya dan baunya, dan dilapangkanlah kuburnya sepanjang pandangan mata. Lalu datang kepadanya seorang yang bagus mukanya, indah pakaiannya, harum baunya, dan mengucapkan padanya, 'Terimalah kabar gembira inilah yang haremu yang dijanjikan kepadamu.' Lalu ia bertanya, 'Siapa Anda yang berwajah baik dan membawa berita baik itu?' Jawabnya, 'Aku adalah amal yang soleh.' Lalu ia berdoa, 'Ya Tuhan, segerakan datang hari kiamat supaya segera aku kembali bertemu anak keluargaku." Ya, itu kalau orang yang soleh selama hidup di dunia. Tapi coba orang yang ingkar terhadap Al-Quran, gambarannya seperti ini. Adapun seorang hamba yang kafir, yang tadi dikatakan ingkar, dia tidak percaya terhadap Al-Quran, salah satunya, jika telah habis masa hidupnya di dunia alias mati dan akan kembali ke akhirat, maka turun kepadanya para malaikat yang hitam wajahnya. Tuh tadi mah bodas datang teh.
Ayeuna mah hideung ngabaleg-beg geus mah di kuburan poek. Datang nu hideung beuki we. Bu anian teu Bu? Ibu mah karek ngalengka ka kuburan oge sieun. Komo geus di alam kubur na meureun. Maka turun kepadanya malaikat yang wajahnya hitam, berpakaian serba hitam. Maka mereka duduk mengelilinginya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malakal maut dan duduk di sisi kepalanya. Lalu memanggilnya, "Hei ruh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah dan marahnya." Maka lari ketakutan dalam jasadnya. Maka dicabutnya dengan keras, ya, bagaikan tercabutnya sujen dari bulu yang basah. Nah, sujen Bu. Dari bulu yang basah. Setelah diambil, segera disambut oleh malaikat dan dimasukkan dalam kapan hitam. Dan keluar daripadanya bau yang sangat basi di atas bumi. Lalu dibawanya naik ke langit. Maka tiada mereka melalui malaikat melainkan bertanya, bau apakah yang sangat basi itu? Maksudnya busuk. Dijawab, ini ruh si Fulan bin Fulan, namanya yang sangat jelek sehingga sampai ke langit dunia. Lalu minta dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan pintu langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, la tufattahu yang tadi kita baca, gitu ya. Jadi orang yang kafir ingkar mah pintu langit itu tidak dibukakan. Sebaik apapun amal di dunianya dengan manusia, dengan sesama manusia, kalau dia tidak percaya, tidak yakin kepada Al-Quran, maka tidak akan dibukakan pintu langit, ya. Nah, itulah sebagai asbabun nuzulnya, ya. Sehingga unta dapat masuk ke lubang jarum yang tadi, ya. Kemudian Allah berfirman, catatlah namanya dalam sijin. Nah, kalau tadi mah di iliyin yang amalnya baik, kalau yang ini mah disimpannya di sijin, di bawah bumi yang terbawah. Lalu diletakkan begitu saja ruhnya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, ya, waman yusi, yang artinya, dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka bagaikan orang yang jatuh dari langit. Jadi ruhnya dilempar dari atas, Bu. Ya, dimasukkannya, kalau tadi mah di bawah, dimasukkan lagi ke jasadnya itu sebelum ditanya itu, ya. Nah, kemudian kalau orang kafir mah dijatuhkan ruhnya itu, dialungkan menyurang. Lalu disambar burung elang atau yang dilemparkan angin yang kencang ke dalam jurang yang curam. Kemudian ruh itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu didatangi dua malaikat maut yang mendudukannya. Lalu menanyainya, siapakah Tuhanmu? Jawabnya, hahaha. Itu orang yang tidak beriman, Bu. Ting bisa bahasa Arab gitu. Dan jawabnya, hahaha. Aku tidak mengetahui. Lalu ditanya, apakah agamamu? Jawabnya juga, hahaha. Aku tidak tahu. Lalu ditanya, siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kaum itu? Jawabnya juga sama, hahaha, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seruan dari langit yang berbunyi, dustalah hambaku, hamparkan untuknya dari api neraka dan bukakan untuknya pintu neraka sehingga terasa olehnya panasnya angin semuanya dan sempitkan kuburnya sehingga hancur tulang rusuknya. Lalu didatangi orang yang hitam wajahnya, jelek pakaiannya, basi baunya dan berkata, terimalah kabar yang jelek bagimu. Inilah saat yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah anda yang berwajah jelek dan membawa berita jelek? Jawabnya, aku adalah amal perbuatanmu yang jahat. Lalu ia berdoa, ya Tuhanku, jangan terburu-buru datangkan hari kiamat. Nah, itu bedanya. Kalau yang beramal soleh mah di alam kuburnya berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Kalau yang amal buruk mah, ya Allah, ya jangan dulu engkau terburu-buru menghancurkan bumi atau mendatangkan kiamat. Itu bedanya. Kenapa? Karena orang yang amalnya buruk ada di alam kubur, itu sudah dibukakan pintu nerakanya, kuburnya disempitkan, makanya dia enggan ninggalin nauge karek, ya, dibukakan pintunya aja sudah mengerikan, maka dia berdoa seperti itu. Maka bagi kita, ya, minimal kita terhadap Al-Quran ini yakin dan percaya serta mau membacanya. Syukur-syukur bisa memahami dan mengamalkannya. Ulah nabiin kata percaya pisan kana Al-Quran.
Karena sikap manusia terhadap Al-Quran itu ada yang sama sekali tidak percaya bahwa ini adalah wahyu dari Allah, ada yang percaya ini wahyu dari Allah tapi dia membiarkannya, dan ada orang yakin dan percaya tetapi dia juga mau membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Tentu itu tingkatan yang ketiga yang harus kita usahakan. Agar apa? Agar kita terselamatkan hidup kita baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Lanjutkan. Jakar ayat 40 namanya hadis. Nah, ini dari kitab Ibnu Katsir. Bu beli si Pak Asep tina naon ngarangna bisa majarkeun ngarang boro-boro bisa ngarang nu kieu ya. Macana ge hararese ngomong ngarangna. Ayat 41, lahum min jahannam, lah bagi hum mereka min dari jahannam, neraka jahannam, lahum min jahannam, dan bagi mereka yang apa? Yang ingkar, sombong terhadap ayat-ayat Allah itu, ya, min jahannam, dari neraka jahannam. Apanya? Mihadun, tempat tidurnya. Wa min fauqihim, dan dari atas mereka gowasin, tutup selimutnya. Jadi dikubur nate, ya, yang pertama tempat tidurnya dari neraka jahanam, kemudian selimutnya juga dari neraka jahanam. Itu bedanya. Wa kadzalika, dan seperti demikianlah najzi, kata Allah, kami membalas az-zalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Walazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, la nukallifu, tidak akan membebani nafsan kepada seseorang, illa wus'aha, kecuali kemampuannya. Dan Allah juga tidak menuntut kita untuk beramal lebih atuh. Nah, sabab manusia mah punya kemampuan masing-masing. Allah mewajibkan ke haji, ya, itu mampu ongkosna. Allah mau nyiksa orang tidak pergi ke haji, ya, memang ongkos nanti aya, ya. Kecuali kita ongkosnya punya sehat badana, rek dipakai ke haji teh lebar, nah itu baru akan mendapatkan siksa. Nah bagi kita mah ukur hayang hungkul. Ibu hayang ke haji, Bu? Atos daftar. Teh tahu hungkul atuh. Urang mah tuh hayang ke haji aya daftar acanya ira rek haji, nah atos daftar ge ngantosan 15 tahun, komo ibu can daftar. Atau pada daftar teh kudu duitnya. Ai daftarna ka abang mah kudu duit, daftarna ka Allah lah tuh minimal. Ya, daftarna ka Allah lah. Daftar atuh ngadu-ngadu teh ya Allah, yang ka haji kieu teh ngadoa heula. Ulah ieu ngadoa ya, ka bang urang teh daftar teh ngadoa acis, ka Allah teh ngadoa acan. Kade, Bu. Ya, jadi minimal kita punya nih niat. Kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya masing-masing. Ulaika ashabul jannah, nama mereka yang beriman beramal soleh, maka ashabul jannah akan menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalamnya khalidun, kekal. Wa najana, dan kami telah mencabut ma, apa yang fisudurihim, ada dalam dada mereka, min gilin, dari dendam, dari kedengkian, tajri, mengalir, min tahtial anhar, dari bawah mereka al anhar, sungai. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang hadana lihaza, dia telah memberi kami petunjuk, lihaza, kepada hal ini. Wama, dan tidak kunna, adalah kami, linah tadia, kami akan mendapatkan petunjuk, laula, jika tidak an hadana Allah yang memberi petunjuk, ya. Laqad, sungguh ja'at, telah datang rusulu, para rasul, Rabbina, Tuhan kami, bilhaq, dengan benar. Wa nudu, dan mereka diseru, angtilkum, ya, bahwa itulah al jannatu, surga, uristumuha, yang telah diwariskan kepadanya, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi surga itu akan diwariskan kepada orang-orang yang berusaha untuk berbuat amal soleh, ya. Dan kita mendapatkan petunjuk
hadirnya salah satunya kita di majelis taklim ini adalah atas hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hidayah mah aduh Bu, halah rese. Halah berat. Ya. Nafsul amarohna ya mengalahkan nafsul mutmainnah. Komo nafsu kamilah ya. Ya itulah ya, semoga ayat ini sampai kepada kita, menguatkan ya keimanan kita, meyakinkan diri kita agar semakin yakin dan percaya terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena tidak ada pilihan lain bagi kita selain sami'na wa ata'na. Ya, setelah mendengar kita ta'at. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.